Assalamualaikum sahabat dapur Abi. Bosan dengan olahan tahu yang hanya digoreng ataupun dimasak santan? Kali ini saya akan bagikan olahan tahu dan telur. Ini cukup simpel dan praktis, rasanya tetap enak. Jadi simak videonya sampai habis. Ini kita siapkan untuk bahannya. Ini saya menggunakan 4 kotak tahu, lalu 4 butir telur, 1 buah bawang merah besar, lalu daun kucai secukupnya. Nah, sekarang kita akan masak ya. Nah, ini caranya kita potong kotak-kotak atau kita potong dadu. Tahunya itu kita potong dadu kecil-kecil gitu loh teman-teman. Nah, setelah tahunya kita potong-potong, sekarang kita akan siapkan untuk bahan pelengkapnya. Ini bawang merah besar, ini juga kita potong kotak kecil-kecil gitu ya. Kalau nggak ada bawang merah besar seperti ini, kalian bisa menggunakan bawang bombay ataupun bawang kecil biasa itu loh, bawang merah biasa yang biasa kita buat bumbu itu. Nah, itu juga nggak apa-apa ya. Nah, selanjutnya daun kucai, ini daun kucainya kita potong-potong. Ini kalau nggak suka daun kucai, kalian bisa ganti dengan daun bawang ataupun seledri juga boleh. Nah, selanjutnya kita siapkan untuk telurnya. Ini telurnya kalau mau pakai lebih dari 4 juga boleh. Ini saya menggunakan 4 butir saja. Nah, ini saya pecahkan satu persatu teman-teman, takutnya itu ada telur yang busuk ya. Nah, kalau kita pecahkan satu persatu seperti ini kan aman. Nanti kalau ada yang busuk bisa kita buang ya. Nah, setelah telurnya kita pecahkan, selanjutnya kita akan campurkan bahan pelengkapnya tadi, daun kucai dan bawang merah besarnya tadi kita campurkan dengan telurnya. Kita tambahkan bumbunya, simpel saja untuk bumbunya itu. Garam secukupnya. Lalu penyedap juga secukupnya. Lada bubuk secukupnya, kurang lebih itu 1 sendok teh. Ini saya pakai lada hitam, pakai lada putih biasa juga nggak apa-apa. Nah, kita campurkan, kita aduk-aduk gitu ya. Setelah telurnya tercampur rata, sekarang ini siap kita masak. Nah, ini untuk memasaknya saya menggunakan teflon atau cetakan pinggang loh teman-teman. Nah, ini kita kasih minyak, minyaknya itu agak banyak saja. Ini saya kasih 1 lubang itu kurang lebih 1 sendok makan. Kalau kalian nggak punya cetakan seperti ini, bisa digoreng di teflon ataupun pakai wajan biasa juga nggak apa-apa ya. Nah, ini kita panaskan minyaknya. Kalau minyaknya sudah panas, lalu kita masukkan tahunya. Ini untuk 1 lubang itu saya kasih tahunya itu sekitar 6-7 biji ya. Tahu yang sudah kita potong kecil-kecil tadi loh. Ini tahunya jangan terlalu banyak. Kalau tahunya itu terlalu banyak, nanti itu pecah teman-teman. Jadi secukupnya saja, dikira-kira gitu ya. Nah, ini tahunya kita goreng biar tahunya itu agak matang, setengah matang gitu ya. Ini sebetulnya kalau kalian nggak mau ribet, tahunya itu bisa digoreng terlebih dahulu, baru dicetak seperti ini teman-teman. Jadi digoreng setengah matang gitu, tahunya biar ada rasa gurihnya ya. Nah, ini kan kalau kita goreng dicetakan seperti ini kan ribet ya. Nah, kalian bisa goreng sebentar dulu. Nah, ini tahunya sudah agak matang. Lalu kita akan tambahkan telur yang sudah kita campurkan dengan bumbunya tadi. Nah, ini untuk 1 lubang saya kasih 2 sendok makan telur ya. Ini juga disesuaikan, mungkin kalian pakai cetakan yang besar ya, telurnya agak banyak ini. Ini kemarin tuh 1 resep, ini saya mendapatkan tuh 12 biji teman-teman. Ini juga tergantung cetakan yang digunakan. Ini cetakan yang saya gunakan itu agak kecil, jadi hasilnya itu agak banyak teman-teman. Nah, ini kita tutup, kita masak pakai api kecil saja biar nggak gosong. Ini sesekali kita cek kalau warna bawah, bagian bawah itu sudah kecoklatan, sudah kuning keemasan gini loh, warnanya sudah seperti ini. Nah, ini sudah matang.
bagian bawah saja, tapi bagian atas itu belum matang. Jadi harus kita balik biar matangnya itu merata. Nah, kita balik. Ini setelah kita balik, ini kita masak beberapa saat saja, sekitaran 2-3 menit. Ini sudah matang. Karena ini cetakannya sudah panas kan, jadi sebentar saja ini sudah matang tanpa harus ditutup kembali ya. Nah, setelah beberapa menit ini sudah matang, kita angkat. Ini sebetulnya seperti ini saja, ini sudah bisa dihidangkan kan teman-teman. Bisa pakai saus, pakai sambal kacang, ini juga bisa. Tapi ini saya mau biar rasanya itu lebih enak gitu loh. Ini saya akan buatkan saus ya. Ini sausnya sebetulnya sudah pernah saya share di video sebelumnya. Kalau kalian tidak mengikuti resep dari dapur api, ini bumbunya, ini sausnya ini loh teman-teman. Ini sudah pernah saya share di video sebelumnya. Nah, ini bumbunya simpel saja, 2 siung bawang putih, lalu bawang bombay separuh, ini kita potong-potong. Ini cabenya itu hanya sebagai pemanis saja. Kalau kalian suka pedas, bisa dipotong tipis-tipis atau dihaluskan ya untuk cabenya. Nah, ini untuk bumbunya sudah kita potong. Sekarang kita akan tumis. Ini kita tumis bawang putih sama bawang bombaynya dulu ya. Ini kita tumis sampai harum. Kalau bawang bombay dan bawang putihnya itu sudah harum, sudah layu, baru kita akan masukkan cabai rawitnya. Ini cabai rawitnya itu hanya sebagai pemanis saja teman-teman. Kalau kalian suka pedas, cabai rawitnya bisa digoreng di awal ya, bersamaan dengan bawangnya tadi ya. Nah, kita goreng beberapa saat biar cabai rawitnya layu. Ini saya tambahkan saus tomat. Kalau kalian suka pedas, kalian bisa pakai saus cabai ya, atau saus pedas ya. Nah, lalu saus tiram. Ini kurang lebih saus tiramnya itu 1 sendok makan. Lalu kecap manis. Ini perbandingannya itu 2:1 ya. Misalkan saus tomatnya 2 sendok makan, kecap manisnya itu 1 sendok makan atau setengah sendok makan ya kalau nggak suka manis. Nah, lalu saya tambahkan air secukupnya. Jadi ini untuk takaran sausnya itu saya asal masuk saja teman-teman. Yang penting kalau nggak suka manis, kecapnya itu bisa sedikit saja ya. Lalu saya tambahkan penyedap sedikit saja. Lalu lada bubuk. Ini saya sudah tidak pakai garam. Kalau kalian suka asin bisa pakai sedikit garam. Nah, kita masak sampai mendidih. Lalu saya tambahkan daun kucai. Kalau nggak suka daun kucai, bisa pakai daun bawang juga nggak apa-apa. Nah, kita masak beberapa saat saja. Ini sudah mateng. Ini siap kita angkat dan kita akan sajikan dengan tahu yang sudah kita goreng tadi. Nah, kita ambil satu, lalu kita siram ini sausnya di atasnya gitu loh. Ini enak banget loh sausnya, itu juara pokoknya ini sausnya. Kalian bisa perhatikan tampilannya itu menarik. Ini rasanya itu juga enak. Saya paling suka dengan sausnya ini. Rasanya enak banget teman-teman. Tapi kalau kalian suka pedes, ini bisa pakai pedes gitu. Lidah orang Indonesia kan suka yang pedes ya. Nah, ini bisa pakai saus pedas ya. Nah, ini rasanya enak banget. Kalian bisa mencobanya buat menu masakan sehari-hari di rumah kalian semuanya. Pokoknya simple, praktis, kalian harus mencoba. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Jangan lupa subscribe.